di sini akan dibawakan oleh teman saya yang luar biasa ya, dan namanya adalah Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara ini seorang entrepreneur dan akan berbagi dengan Anda ya. Jadi saya langsung menyebutkan Mbak Tiara ini adalah seorang entrepreneur dan akan berbagi kepada Anda. Cara berbaginya juga melalui event ini. Ya, oke, sudah hadir ini Mbak Tiaranya. Jadi judulnya luar biasa judulnya ini ya. Jadi judulnya adalah Sharing Experience from My Mistake as an Entrepreneur. Jadi akan berbagi kesalahan yang berbagi pengalaman menjadi seorang entrepreneur ya. Menjadi pengalaman yang mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan atau bagaimana. Silakan, dan singkat cerita waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Trisa. Silakan Mbak Trisa, slide-nya disiapkan. Aduh. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Iya. Wah, sayang sekali ya. Pesertanya sudah cukup berkurang di sini di malam hari ini. Tapi terima kasih banyak untuk semua yang sudah stay sampai pembicara keempat menunggu saya untuk mengisi acara. Terima kasih juga kepada Bapak Andreas yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman saya malam hari ini. Setelah tadi menyimak dari beberapa materi, saya dapat menyimpulkan bahwa saya adalah salah satu contoh dari Mas Farhan atau Mas siapa itu yang pembicara kedua. Saya adalah bukti nyatanya, seperti itu. Iya, untuk perkenalan, nama saya Tiara. Saya berumur 27 tahun. Kegiatan saya saat ini, saya bekerja di Grab dan sebagai customer support, dan sebelumnya dan sampai sebelum ini saya mempunyai usaha sampai sekarang, ayam geprek yang masih berjalan. Dan bagaimana ya? Saya bingung juga ceritanya dari mana, karena ini merupakan satu pengalaman baru untuk mengisi jadi materi seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi. Pasti Pak Tirza juga lagi menganalisis, oh ini gaya bicaranya kurang sekali. Seperti itu ya Pak. Besok boleh belajar sama saya. Ya, boleh Pak, boleh. Ya, jadi saya ceritakan dulu. Saya waktu lulus, saya lulus tahun 2016 dari kuliah sebagai fresh graduate dan tanpa ada bimbingan yang jelas, dan saya tidak tahu mau bekerja jadi apa karena saya memilih jurusan manajemen yang terlalu general. Jadi saya pikir hanya apapun itu saya harus mendapat pekerjaan. Lalu saya apply semua pekerjaan yang ada yang fit dengan profil saya, dan satu pekerjaan yang menghampiri saya, yaitu sebagai desk collector di PT Busana Auto Finance. Saya bekerja sesuai kontrak 4 bulan, dari bulan Februari sampai Mei 2017. Setelah itu, saya lulus dari BAF ini, pulang ke kampung halaman di Kuningan, Jawa Barat. Saya karena bekerja di leasing itu sangat-sangat tekanannya penuh pressure sekali, banyak target, banyak aturan, dan mungkin semua pekerjaan seperti itu. Tapi saya pikir ini sudah tidak di luar dari
wajar tekanannya seperti itu. Jadi saya pulang dan saya memutuskan waktu itu ketika habis kontrak itu bulan Mei bertepatan dengan bulan puasa, bulan Ramadan seperti sekarang. Saya hanya pikir waktu itu, oh saya masih muda, let's take it easy, take it easy ke depannya. Oke deh, aku bakal ngelamar lagi setelah Lebaran. 2 bulan Juni, Mei, Juli, Juni saya habiskan berkumpul dengan teman-teman saya. Acara kesini, kesana, main nongkrong. Sampai satu hari teman saya itu berempat, saya punya geng. Kami memutuskan untuk, kita main-main terus nih. Kita buat usaha yuk. Lalu salah satu teman saya yang tinggal di Jogja memberi ide, kita buka ayam geprek yuk. Oke, kita semua agree, setuju untuk membuat ayam geprek. Hari Jumat kita kumpul dengan modal satu orang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Jadi ada 4 orang 400.000. 400.000 ini kita jualan ayam geprek di mobil. Mobilnya tentu saja bukan mobil pribadi ya, mobil orang tua, salah satu orang tua kami, di acara Car Free Day. Satu hari pertama jualan 20 porsi laku. Minggu ke depannya, oh laku nih, jualan lagi yuk Car Free Day. Oke lah, kita jualan lagi, laku 40 porsi. Habis terjual dalam waktu 2 jam. Tanpa adanya banner, hanya memakai kertas print, tulisan ayam geprek di mobil kami. Setelah itu, karena banyak permintaan, dan waktu itu ayam geprek saya adalah ayam geprek pertama di Kota Kuningan, jadi kami memutuskan untuk membuka pre-order, pesanan pre-order. Pesanan pre-order ini, kita selalu list pesanan. Dan satu hari, itu kita hanya buka untuk makan siang. Untuk makan siang dan untuk usaha main-main, kita bisa menjual 60 porsi per hari. Tapi karena kita masih muda-muda dan masih banyak pengen main, jadi kita putuskan, oke deh, usahanya segini aja. Hari Sabtu Minggu kita tutup, kita main. Udah gayanya udah kayak banyak duit ya, udah usaha segitu doang udah mau libur. Tapi ya namanya juga masih muda waktu itu. Hingga akhirnya datang satu pesaing. Adanya pesaing ini yang memicu kita berempat untuk terus maju. Sampai akhirnya, oke, kita cari tempat yuk. Kita nggak boleh kayak saing, kita pengen jadi yang paling hits. Jadi motivasi utamanya itu bukan profit, tapi kita pengen jadi nomor 1 yang paling hits di usaha itu. Sampai akhirnya kita dipertemukan dengan satu tempat. Satu tempat itu sewanya 12 juta. Tentu kita nggak punya modal waktu itu, berempat. Tapi ternyata kita pinjam ke orang tua kita masing-masing 1 juta. Lalu masing-masing ada jadi 4 juta. Kita tawar ke tempat rumah, ke orang yang punya sewa ini. Bagaimana kalau kita bayar 3 bulan dulu? Dan dia setuju. Kita bayar 3 bulan, lalu yang 1 juta. Jadi kan 4 juta, 3 juta untuk bayar sewa 3 bulan, 1 juta dengan untuk renovasi tempat. Karena tempat waktu itu masih sangat minim ya. Dari situ, ternyata usaha makin maju. Tanpa ada manajemen yang jelas, tanpa ada
tujuan goals-nya kemana, tanpa adanya bisnis plan, usaha saya dan teman-teman saya ini maju. Sehingga dalam waktu 3 bulan itu, kita bukan hanya bisa membayar hutang kepada orang tua, tapi kita sudah bisa membayar untuk sewa 6 bulan ke depan. Jadi, wah, kalau saya flashback ke belakang, itu semua kan sangat profit sekali. Di kota kecil dan minimal penjualan itu 100 porsi per hari dan dijalankan oleh cuma anak-anak muda doang yang baru lulus 4 orang. Gitu. Jadi disitulah awal flashback saya menyadari kesalahan-kesalahan saya. Dan di usaha ini saya sudah pernah mempunyai 2 cabang, sudah pernah mempunyai 3 karyawan, tapi ternyata semua tidak berjalan dengan lancar. Seperti itu. Tapi setelah saya flashback lagi, apa sih yang membuat ayam geprek saya itu jadi bisa laris, bisa maju, bisa bertahan selama 3 tahun? Ternyata itu adalah networking. Networking dalam arti di sini adalah teman-teman. Bantuan dari teman-teman, dari kenalan itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu memasarkan produk sehingga semua orang jadi sering iya, wow, ini ada tetangga saya. Wah, ya di toko Marco, betul. Networking sama itu, tapi networking ini bukan jadi penentu sebuah keberhasilan suatu usaha. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, bisnis kamu bisa jalan ketika orang-orang yang bukan teman kamu yang jadi pelanggan, orang lain yang jadi pelanggan. Itu bisnis kamu udah jalan. Dan orang-orang inilah yang bakal jadi penerus usaha kamu, karena mereka puas dan jadi satu word of mouth. Kepuasan ini akan menyebar ke masing-masing orang yang berbeda, sehingga makin banyak orang yang mengetahui apa usaha kamu, apa produk kamu. Selain itu, kita bantu dengan satu branding. Branding dengan nama yang ciamik, branding dengan packaging yang menarik, branding dengan promo yang menarik. Ada pertanyaan lagi? Pak Ian dari Kuningan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup produk. Umumnya, daur hidup produk di suatu usaha itu ada tahap yang namanya pengenalan, di mana suatu produk ini bisa langsung dikenalkan, bisa dipromosikan, diperkenalkan kepada target market yang sesuai, diperkenalkan melalui promosi-promosi, sehingga ketika produk ini sudah dikenal, itu akan naik pada tahap pertumbuhan. Pertumbuhan ini di mana penjualan akan meningkat dan sampai ke tahap kedewasaan di mana pertumbuhan atau penjualan ini akan ada pada titik maksimal. Setelah di maksimal akan ada tahap penurunan di mana penjualan akan makin menurun. Umumnya seperti itu, tapi yang saya alami untuk produk saya, untuk usaha saya tidak mengalami introduction yang landai. Jadi,
alurnya kebalik dari yang darinya tahapnya naik lalu melandai, ini terbalik kurvanya. Jadi sudah dari atas karena adanya maksimal, penjualan maksimal dan dipukul oleh pandemi, penjualan jadi menurun. Seperti itu. Ya. Baik. Wah, ini siapa yang suka Pak Ian? Ternyata saya nggak nyangka ada langganan di sini. Nah, dari situ saya ingin share, yang saya ingin bagikan adalah bagaimana cara bertahan ketika daur hidup produk ini tidak sama dengan apa yang dipelajari, tidak sama dengan apa yang teori katakan. Yang saya sudah lakukan di sini adalah bertahan, surviving dengan pukulan pandemi, surviving dari franchise yang masuk, surviving dari adanya pesaing. Dan apa yang membuat saya bertahan? Di sini saya bisa share dua hal yang saling berkaitan, yaitu endorsement. Nah, endorsement sangat penting ketika kita memperkenalkan suatu produk. Kita endorse contohnya salah satu selebgram atau salah satu orang yang berpengaruh di lingkup target market kita, sehingga orang mengenal. Dan dari endorsement itu pasti kita akan mendapat feedback berupa mungkin kalau Instagram ada yang follow, ada orang yang melihat page kita, ada yang akan penasaran dan hingga memesan. Itu suatu nilai plus. Tapi endorsement juga suatu hal yang penting ketika kita melakukan strategi bertahan. Bertahan di sini untuk mengingatkan para pelanggan kita bahwa produk kita masih ada, bahwa kita masih menjual, bahwa kita melakukan promo, bahwa produk kita ini mengeluarkan menu baru. Jadi endorsement yang saya temui di pengalaman saya itu penting. Dan yang kedua, promo. Di tengah banyaknya promo dari franchise yang sudah merajalela ya, yang sampai bisa buat promo di GrabFood, GoFood, Shopee Food yang sangat-sangat murah, itu merupakan suatu persaingan yang benar-benar memukul UMKM ya. Karena kenapa tidak memukul? Brand besar tidak masalah untuk membakar uang, tapi untuk brand kecil, untuk UMKM kecil, jangankan untuk membakar uang. Ada uang yang dibakar aja nggak ada gitu kan. Nah, jadi promo ini selalu dibuat oleh saya untuk menstabilkan penjualan, di mana per hari ini kita akan buat promo khusus menu ini. Misalnya ada beberapa menu, kita punya 7 menu unggulan, kita buat satu hari satu promo. Untuk keep pelanggan membeli kembali ke kita. Bahwa ini loh, makanan ini sedang diskon, mending kita beli ini aja. Contohnya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan kembali ke slide selanjutnya, di mana kegagalan saya? Kegagalan saya selama 5 tahun ini, saya takut dengan investor. Seperti yang tadi Mas
Fahrin bilang itu ada yang bertanya juga bahwa mending pakai investor atau pakai uang sendiri. Saya adalah contoh orang yang memakai usaha dengan uang sendiri, dan saya merasa menyesal. Karena kenapa? Karena dengan adanya investor itu pasti akan mempermudah usaha untuk membuat cabang, untuk mempermudah display tampilan, dalam arti brandingnya itu tidak akan nanggung ketika ada investor seperti itu. Karena selama 3 tahun saya berada di atas, itu investor bukan kita yang nyari, tapi datang sendiri. Dan saya tolak-tolakin. Karena dengan alasan takut. Takut nanti untungnya dipotong, nanti takut malah diakuisisi, seperti itu. Sayang sekali tidak ada yang mementori saya pada saat itu untuk mengambil kesempatan itu. Dan yang kedua, saya takut akan pendelegasian. Pendelegasian dalam arti saya tidak bisa membiarkan karyawan saya untuk mengambil alih dapur, mengambil alih operasional. Karena kami waktu itu berempat takut resep akan dicuri. Tapi ujung-ujungnya resep saya dicuri juga. 3 karyawan saya membuka ayam geprek baru. Jadi ini takut-takut pendelegasi ini percuma-percuma juga. Karena memang kita tidak bisa mempercayai orang-orang. Orang pasti udah tahu ngelihat kita laris, pasti pengen ikutan, apalagi udah tahu dapurnya gitu kan. Dan yang ketiga, saya terlalu sibuk dengan circle pertemanan saya sehingga tidak menambah orang baru, tidak menambah orang-orang yang berkecimpung di dunia F&B lagi, tidak berkecimpung di dunia manajerial restoran. Jadi saya hanya terkungkung dengan aktivitas-aktivitas dapur, aktivitas-aktivitas usaha saya yang saya kelola sehari-hari. Di situ adalah penyesalan saya, kesalahan saya. Jadi tolong ketika teman-teman yang lain membuat usaha, selalu terbuka dengan kesempatan. Dan itu yang membuat saya sekarang berubah. Ketika ada kesempatan, apapun itu saya akan ambil. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan itu akan memberikan jalan kita kemana, ke jalur mana. Dan resiko itu selalu bernilai untuk diambil. Dan yang terakhir, ketika saya bekerja sekarang, dari 5 tahun saya membangun usaha dan kembali bekerja, pasti ada yang nanya, which one is better, being a businessman or being an employee? I said, there's no one is better. Both are the same. Dua-duanya ini tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah mengikuti kata hati kamu, mengikuti apa yang kamu inginkan. Karena sering sekali saya bilang, saya mendengar bahwa mending jadi entrepreneur lah, menjadi inilah, lu kan jadi bos sendiri. Nanti kan kalau misalnya jadi karyawan disuruh-suruh. But benar atau salah atau mana yang akan lebih baik itu kembali lagi kepada masing-masing. Tidak ada yang paling baik. Dan kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Karena kita nggak tahu ke depannya akan ada pandemi seperti apa lagi. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan.
Dan yang terakhir, ini adalah satu motivasi saya untuk keep going. Apapun itu, yang punya ide usaha apapun itu, kerjakan dari sekarang. Gagal satu, tidak apa-apa, coba lagi. Karena dari usaha itu pasti selalu ada harapan, selalu ada jalan untuk meraih target atau meraih mimpi-mimpi kamu. Mungkin sekian dari saya untuk materi saya. Bisa dibuka untuk sesi pertanyaan Ya, atau silakan. Silakan kalau ada yang bertanya, mungkin screen-nya bisa ditutup dulu. Atau masih ada sesuatu yang di-sharingkan, udah, Pak. Tiara? Oke. Ya, baik teman-teman, ada yang bertanya, luar biasa ya sharingnya ya. Waduh, ini benar-benar pengalaman yang sangat mungkin banyak teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama ya dengan Mbak Tiara ini. Dan penyampaiannya dari awal sampai akhir, menurut saya ini sesuatu yang menjadi sebuah pelajaran dan endingnya pun juga sangat bagus ya, endingnya juga bagus. Oke, ya di luar topik masalah ayam geprek, jadi lapar ya, iya oke. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Silakan nih, silakan pertanyaan, satu pertanyaan ya, satu pertanyaan, langsung aja kalau mau ya, kalau mau langsung bertanya kita open mic atau diketik. Kayaknya terharu semua ini Mbak Tiara, orang-orang ini. Oke, ada Mas Ian. Oke, Mas Ian, silakan. Langsung saja Mas Ian. Saya spotlight nih. Oke deh. Selamat malam, Mbak. Malam, Tiara deh. Mas. Sering lihat Oke. saya juga dong. Beberapa kali sih, cuma saya nggak turun, nggak pernah makan di situ, hanya bungkus. Iya. Selalu bungkus, karena kalau jalan-jalan ke Kuningan aja, kalau saya pulang ke Cirebon, jalan ke Kuningan, Iya, baru udah beli itu. Gitu. Saya juga tahu awalnya ada teman kan dibungkusin, terus betul. nyobain, oh enak juga gitu. Nah kalau untuk sekarang masih aktif nggak atau emang udah belajar Masih pengalaman aktif. terus buka cabang gitu? Akhirnya buka cabang nggak? Kalau tadi kan katanya agak takut untuk ada investor, ada yang lain. Akhirnya sekarang berani buka cabang kah atau gimana? Untuk sekarang, saya sebenarnya ada beberapa tawaran untuk buka cabang. Tapi karena melihat pasar Kuningan yang sekarang masih kompetitif, masih saya jaga-jaga ya, Pak. Karena kan sudah banyak ini ternyata makin banyak kompetitor, makin banyak franchise yang masuk. Tapi untuk targetnya memang ada. Barangkali Masnya mau buka di Cirebon, bisa nanti kontak saya. Di Kerawang, tinggal di Kerawang. Jadi yang circle pertemanan ya tadi masalah menarik juga terkait circle pertemanan. Nah, akhirnya apakah bisa lepas dari circle pertemanan atau emang menambah pertemanan terus pertemanan ini dilepas atau gimana? Yang terkait tadi. Iya, akhirnya dilepas. Dan melepasnya itu juga bukan dengan sengaja, tapi sepertinya Tuhan memang tahu kekhawatiran saya, sehingga satu persatu diperlihatkan, lalu dipermudah jalan saya untuk menuju target saya, seperti itu. Siap. Mantap. Iya. Oke, Mas Ian. Oke, siap. Terima kasih. Ya, luar biasa, pelanggan setia. Ibu Hanifah ya, apakah akhirnya kamu membuat menentukan bisnis plan dari bisnis yang dijalankan?
Enggak, saya jujur saja tidak membuat bisnis plan karena dari awal membuat karena udah jalan, jadi udah ada kelihatan profitnya. Jadi saya nggak buat bisnis plan lagi. Mungkin untuk plan promotion saya masih buat per minggu atau per bulan. Kita lihat dulu penjualannya seperti apa. Naik atau turun dan menu apa yang sedang hits, menu atau kita juga kan buat studi lagi kayak di luar kota ini lagi musim apa ya gitu, musim apa, jadi kita mungkin ikut menu, jadi biar nggak ketinggalan zaman aja sih, jadi nggak selalu menunya itu aja dari dulu, pasti selalu ada pembaharuan. Dan untuk target pemasaran pasti ada, tapi kita lihat dulu dari menu ini kira-kira gampang nggak ya diterima orangnya, akan tahan seperti apa, atau memang sudah ada lidah orang yang cocok dengan menu itu, kita adakan seasonal saja menunya, seperti itu. Oke, thank you, luar biasa. Ya, masih ada yang bertanya teman-teman di sini, silakan. Dan juga dipersilahkan untuk terkoneksi ya dengan Tiara di LinkedIn. Tiara bisa kasih linknya, sebentar saya cari juga di sini. Saya cari linknya Tiara. Saya bantu Tiara. Oke, ya teman-teman saya kasih linknya di sini untuk Anda bisa terkoneksi dan silakan langsung berhubungan dengan Mbak Tiara untuk Ya, mohon maaf Pak, mungkin. terclose tadi LinkedIn-nya. Ya, Oh ya. Oh, LinkedIn ini masih aktif ya? Cuma saya belakangan ini lagi sibuk aja. Ya, nggak apa-apa. Kurang ini. Ya, mungkin bisa dikasihkan nomor kalau berkenan nggak apa-apa, mungkin nomor Ya, bisa handphone atau hubungi apa. saya di. Siapa tahu ada yang mau jadi investor ya. Kemudian juga nanti bisa dibuat startup-nya sama Mas Fahren. Jadi pada intinya saya sering dilihat, oh gimana sih caranya buat bisnis proposal dulu atau apa dulu. Sebenarnya kuncinya satu, jalan aja dulu. Jangan banyak pikiran. Ketika udah jalan, pasti akan ketemu jalannya lagi, atau kan ketemu petnya lagi. Tapi kalau misalnya kebanyakan mikir dan enggak dijalanin, itu yang akan jadi-jadi. Ya, sorry. Luar biasa ya teman-teman dan Mbak Tiara. Kita ucapkan terima kasih.